Mulai. Sabar. Agak kasih jeda berapa detik dulu. Selamat pagi para Bapak Ibu sekalian. Saya James Jeremias Landukura beserta tim dari PT Semen Indonesia akan memaparkan isi pitch deck kami. Sebelum itu, kami selaku tim dari PT Semen Indonesia akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Nikel Gandhi Putra, saya dari PT Semen Indonesia. Perkenalkan, saya Kamilus Dika Priyo dari PT Semen Indonesia. Perkenalkan, saya Andres Manjorang dari PT Semen Indonesia. Perkenalkan, nama saya Clementino Gabriel Zigano dari PT Semen Indonesia. Perkenalkan, saya Brandon Alono Rumi dari PT Semen Indonesia. Oke, untuk isi pitch deck kami memuat konten yaitu latar belakang, rumusan masalah, pengenalan produk, dan strategi pemasaran. Untuk latar belakang, Indonesia merupakan negara berkembang di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk 273,5 juta penduduk. Di mana yang kita ketahui bahwa di setiap negara pasti memiliki infrastruktur dengan tingkatan yang berbeda, serta ketangguhan bangunan atau lama suatu bangunan itu berdiri. Suatu bangunan di Indonesia pasti dipengaruhi oleh desain infrastruktur, cuaca, dan bahkan material dasar untuk membangun suatu gedung. Dalam hal ini, bahan dasar yang perlu diperhatikan untuk membangun suatu bangunan adalah semen. Semen merupakan suatu bahan perekat kimia yang memberikan kekerasan terhadap material campuran lain menjadi suatu bentuk yang tahan lama dan kaku. Di negara Indonesia terdapat beberapa perusahaan semen yaitu Semenkon, Semen Holcim, dan juga salah satunya Semen Indonesia. Semen Indonesia atau SIG mampu bersaing dengan perusahaan lain karena kualitas semen menjadi alasan untuk dipakai dalam bahan dasar pembangunan infrastruktur di Indonesia. Baik, selanjutnya saya beserta tim akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa jenis semen berkualitas yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bersaing dalam memproduksi semen. Di mana yang kita ketahui terdapat beberapa jenis semen yang diproduksi serta kegunaan dalam membantu proses pembangunan infrastruktur Indonesia. Berikut ini merupakan semen terlaris yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia, yaitu yang pertama, semen Portland tipe 1, semen Portland tipe 2, semen Portland tipe 3, semen Portland tipe 4, semen Portland tipe 5, Special Blend semen, Portland Basement semen, Super Masonry semen, dan OWC. Baik, berikut ini beberapa jenis semen yang diproduksi oleh PT Semen Indonesia antara lain semen Portland tipe 1. Jenis yang pertama ini biasa digunakan untuk konstruksi bangunan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk hidrasi panas dan kekuatan tekan awal. Kegunaan semen Portland tipe 1 diantaranya konstruksi bangunan untuk rumah permukiman, gedung bertingkat, dan jalan raya. Karakteristik semen Portland tipe 1 ini cocok digunakan di lokasi pembangunan di kawasan yang jauh dari pantai dan memiliki kadar sulfur yang rendah. Baik, saya akan menjelaskan semen Portland tipe 2, 3, dan tipe 4. Yang kedua, semen Portland tipe 2. Kegunaan semen Portland tipe 2 pada umumnya sebagai material bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Karakteristik semen Portland tipe 2 yaitu tahan terhadap asam sulfat antara 0,10
hingga 0,20% dan hidrasi panas yang bersifat sedang. Yang ketiga, semen Portland tipe 3. Lain halnya dengan tipe 1 yang digunakan untuk konstruksi tanpa persyaratan khusus, kegunaan semen Portland tipe 3 memenuhi syarat konstruksi bangunan dengan persyaratan khusus. Karakteristik semen Portland tipe 3 diantaranya adalah memiliki daya tekan awal yang tinggi pada permulaan setelah proses pengikatan terjadi, lalu kemudian segera dilakukan penyelesaian secepatnya. Jenis semen Portland tipe 3 digunakan untuk pembuatan bangunan tingkat tinggi, jalan beton, atau jalan raya bebas hambatan, hingga bandar udara dan bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Ketahanannya, Portland tipe 3 menyamai kekuatan umur 28 hari beton yang menggunakan Portland tipe 1. Yang keempat, semen Portland tipe 4. Karakteristik semen Portland tipe 4 adalah jenis semen yang dalam penggunaannya membutuhkan panas hidrasi rendah. Jenis semen Portland tipe 4 diminimalkan pada fase pengerasan sehingga tidak terjadi keretakan. Kegunaan Portland tipe 4 digunakan untuk dam hingga lapangan udara. Semen Portland tipe 5. Semen ini karakteristiknya Portland tipe 5 untuk konstruksi bangunan yang membutuhkan daya tahan tinggi terhadap kadar asam sulfat tingkat tinggi lebih dari 0,20%. Penggunaan semen Portland tipe 5 dirancang untuk memenuhi kebutuhan wilayah dengan kadar asam sulfat tinggi seperti misalnya rawa-rawa, air laut, atau pantai, serta kawasan tambang. Jenis bangunan yang membutuhkan jenis ini diantaranya bendungan, pelabuhan, konstruksi dalam air, hingga pembangkit tenaga nuklir. Lalu ada semen campur. Yang pertama yaitu Portland Composite Cement atau PCC. Kegunaan Portland ini secara luas adalah bahan pengikat untuk konstruksi beton umum, pasangan batu bata, beton pracetak, beton pratekan, paving block, plesteran dan acian, dan sebagainya. Karakteristik Portland Composite Cement ini lebih mudah dikerjakan, kedap air, tahan sulfat, dan tidak mudah retak. Material ini terdiri dari beberapa unsur diantaranya gipsum dan bahan anorganik. Yang kedua yaitu Super Portland Pozzolan Composite Cement atau PCC juga. Penggunaan Super Portland Composite Cement ini diantaranya adalah sebagai konstruksi beton massa, konstruksi di tepi pantai dan tanah rawa yang harus memiliki ketahanan terhadap sulfat, tahan hidrasi panas sedang, pekerjaan pasangan, dan plesteran. Beberapa jenis bangunan yang menggunakan produk ini diantaranya adalah perumahan, jalan raya, dermaga, irigasi, dan sebagainya. Semen ini merupakan pengikat hidrolis seperti halnya PCC, namun terdiri dari campuran terak, gipsum, dan pozzolan. Baik, selanjutnya Special Blended Cement atau SBC. Ada yang istimewa dari jenis Special Blended Cement atau SBC atau semen campur karena khusus dirancang dalam pembangunan jembatan terbesar yang menghubungkan Surabaya dengan Madura yang dikenal dengan jembatan Suramadu. Karakteristik Special Blended Cement tentu memenuhi kebutuhan konstruksi bangunan pada air laut seperti halnya jembatan Suramadu yang berdiri di atas laut. Baik, yang ketiga, Super Masonry Cement atau SMC. Penggunaan Super Masonry Cement atau SMC diantaranya sebagai bahan baku genteng beton, tegel, hollow brick, dan paving block. Selain itu, digunakan hanya pada kisaran konstruksi bangunan rumah atau irigasi dengan struktur beton paling besar K225. Tipe ini pertama kali diperkenalkan di USA. Yang kelima, Oil Well Cement atau OWC. Karakteristik
oil well semen atau OWC yang tahan terhadap sulfat tinggi ini merupakan jenis yang dibuat untuk kegunaan khusus di kedalaman dan temperatur tertentu yang bisa disesuaikan dan kecepatan pengerasan dikurangi. Di antara proyek yang menggunakan material ini yaitu sumber minyak bumi di bawah permukaan bumi dan laut. Yang keenam, semen Tanglong PCB 40. Karakteristik semen Tanglong PCB 40 yang memiliki daya tahan tinggi terhadap sulfat sesuai untuk konstruksi bangunan bawah tanah dan air. Tak hanya itu, semen ini juga memiliki daya tahan terhadap penyerapan air, erosi lingkungan, dan tahan lama. Jenis ini juga hemat digunakan karena kekuatannya. Iklim Vietnam sangat pas untuk penggunaan jenis semen ini. Lalu ada semen Tanglong PC50. Kegunaan semen Tanglong PC50 yang banyak digunakan untuk proyek-proyek besar dan rumit sehingga membutuhkan jenis semen dengan spesifikasi yang tinggi. Standarisasi yang setara Asia, Eropa, bahkan Amerika ini diaplikasikan untuk jembatan hingga pembangkit listrik. Karakteristik semen Tanglong PC50 diantaranya memiliki ketahanan tinggi terhadap sulfat dan bisa pula digunakan di bawah tanah dan air. Lalu ada semen Asian Putih atau mortar TR30. Karakteristik semen Asian Putih atau mortar TR30 ialah memiliki daya rekat yang tinggi dan dapat menghasilkan permukaan Asian yang lebih halus. Oleh karena itu, tidak mudah retak dan terkelupas. Waktu pengerjaannya juga cenderung lebih cepat. Kegunaan semen Asian Putih adalah untuk finishing seperti diantaranya plesteran, Asian, dan memasang keramik. Lalu strategi pemasaran kami. Yang pertama, strategi pemasaran kami yaitu optimalkan media sosial. Zaman sekarang media sosial merupakan strategi pemasaran yang paling ampuh untuk meningkatkan penjualan semen ini. Karena hampir semua orang di negara ini, bahkan di dunia ini menggunakan sosial media. Jadi menurut kami media sosial ini adalah cara yang paling ampuh untuk memasarkan produk kami. Lalu yang kedua ada online shop. Strategi pemasaran produk yang kami lakukan adalah dengan melakukan pemesanan online. Zaman sekarang ini kita bisa memesan apapun dari rumah dan akan diantar juga ke rumah kita. Jadi jika para konsumen sangat malas untuk pergi keluar rumah, bisa memesan melalui online shop kami. Lalu ada papan iklan. Pemasangan papan iklan ini dilakukan untuk menarik minat mata dari para konsumen kami. Contohnya seperti di jalan tol, kami akan memasang papan iklan tentang semen Indonesia ini karena jika besarnya suatu iklan itu akan menarik perhatian para konsumen. Lalu ada mitra kerja. Kami memperkenalkan produk kami dengan cara bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil untuk mendapatkan konsumen tetap kami. Lalu dengan bekerja sama dengan perusahaan besar ini akan menjadi contoh bagi konsumen-konsumen lain untuk memilih produk kami karena produk kami telah dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang terkenal dan teruji dengan kualitas yang bagus. Ya, jadi sekian pemaparan dari isi pitch deck kami. Kami selaku tim dari PT Semen Indonesia mengucapkan terima kasih. Stop record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andres.